Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu bungkus nasi dan mimpi seorang anak pemulung yang jadi dokter. Dibesarkan di lingkungan tempat sampah, seorang anak pemulung punya mimpi besar. Perjuangannya menyentuh hati, penuh rintangan, hingga akhirnya mengenakan jas putih dengan air mata haru. Gimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Matahari baru saja naik ketika suara klakson truk sampah meraung di ujung gang. Di sebuah pemukiman kumuh dekat tempat pembuangan akhir, seorang bocah lelaki menyusuri lorong sempit sambil membawa karung goni besar di punggungnya. Namanya adalah Rian, usianya baru 10 tahun. Tapi langkahnya tak pernah lambat. Matanya tajam, mencari setiap botol plastik dan kaleng kosong yang bisa ia jual. Ia tinggal di sebuah gubuk reot bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama pergi, entah kemana. Sejak kelas 2 SD, Rian sudah berhenti sekolah. Tapi tiap malam, ia mencuri-curi waktu membaca buku yang ditemukan dari tumpukan sampah. Suatu sore, ketika Rian membuka halaman sebuah buku tua berjudul Tubuh Manusia dan Keajaibannya, ia terpaku pada gambar seorang dokter memeriksa pasien. Dalam diam, ia menggenggam buku itu kuat-kuat. "Aku mau jadi kayak dia," bisiknya pelan. Matanya memandang langit senja yang mulai temaram. Tapi dunia tak mudah luluh oleh mimpi bocah pemulung. Malam itu, ibunya demam tinggi. Rian panik. Ia berlari ke warung untuk membeli obat, tapi uangnya tak cukup. Dengan wajah memohon, ia berdiri di depan apotek hingga larut malam, berharap ada yang iba. Tak ada yang datang. Esok paginya, Rian mendapati ibunya tak sadarkan diri. Ia memanggil tetangga. Mereka membantu seadanya. Seorang ibu tua yang dikenal sebagai dukun kampung datang dan mencoba menurunkan demam sang ibu. Rian hanya bisa duduk diam, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Satu-satunya yang ia miliki di dunia. Ia menatap buku lusuh yang tergeletak di sudut gubuk. Di sana, gambar dokter itu masih ada. Menatapnya balik. Dan hari itu, Rian memutuskan. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan ibunya sekarang, maka suatu hari ia akan menyelamatkan orang lain. Dengan caranya sendiri. Dengan ilmu. Dengan mimpi yang tak akan pernah ia buang ke tumpukan sampah. Bab ini belum selesai. Tapi cerita Rian baru saja dimulai. 2 minggu berlalu sejak ibunya terbaring sakit. Kondisinya memburuk. Kadang sadar, kadang mengigau. Rian tetap mencari barang bekas setiap hari, kini dengan beban yang lebih berat di hati. Uang dari hasil jualannya hanya cukup untuk membeli segenggam beras dan sedikit sayur busuk dari pasar malam. Satu hari, saat hujan turun deras dan tanah becek menempel di betisnya, Rian menemukan dompet tua di antara tumpukan kardus. Isinya cuma 2 lembar uang lusuh. Tapi di saat seperti itu, 2 lembar bisa jadi segalanya. Tanpa pikir panjang, ia membeli 1 bungkus nasi rames dari warung Mak Eti. Nasi itu ia suapkan pelan-pelan ke ibunya yang lemah. Tapi sebelum suapan ketiga, ibunya menahan tangannya. "Kak, simpan setengahnya." "Buat kamu, ya." Rian hanya diam. Air matanya turun, bercampur hujan yang menetes dari rambutnya. Malam itu, ia makan separuh nasi bungkus sambil menatap ibunya yang tidur. Dalam hati, ia bersumpah lagi. Suatu hari, ia akan makan nasi itu bukan dari belas kasihan, tapi dari hasil kerja keras yang membanggakan. Besok paginya, ia menemui Pak Guru Slamet, guru SD tempat ia dulu sekolah. Meski malu, ia memohon agar diizinkan ikut belajar lagi, walau hanya duduk di luar jendela kelas. Pak Slamet terdiam cukup lama.
Lalu tersenyum. Datanglah tiap pagi. Aku akan siapkan bangku di depan pintu. Tapi dengan satu syarat. Jangan pernah berhenti, Rian. Jangan pernah menyerah. Rian mengangguk. Matanya berbinar. Itu hari pertama ia kembali belajar. Di bawah hujan, di bawah panas, dengan satu bungkus nasi dan mimpi di genggamannya. Dan mimpi itu mulai tumbuh, perlahan, tapi pasti. Pagi-pagi buta, Rian sudah duduk di depan kelas SD itu, membawa buku lusuh dan pensil tumpul. Anak-anak lain menatapnya aneh, sebagian mencibir. Tapi Rian tak peduli. Ia mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Pak Slamet seolah itu adalah kunci menuju masa depan. Tapi ujian hidup belum selesai. Suatu malam, saat Rian pulang dari belajar, ia mendapati pintu gubuknya terbuka. Isi dalamnya berantakan. Seseorang mencuri barang-barang seadanya yang mereka punya. Uang hasil memulung pun raib. Ibunya hanya bisa menangis pelan. Tapi Rian menggenggam tangan sang ibu dan berjanji, aku nggak akan nyerah, Bu. Aku akan jaga ibu. Aku akan terus belajar, biar kita bisa keluar dari sini. Malam itu, ia tidur sambil memeluk satu-satunya buku yang tersisa, berjudul Pelajaran IPA kelas 4. Di luar, hujan turun lagi. Membasahi atap bocor dan lantai tanah yang dingin. Besoknya, Pak Slamet memberi Rian sebuah buku tulis baru. Kalau kamu rajin, aku akan bantu cari beasiswa untuk kamu. Tapi kamu harus tahan banting, Rian. Dunia ini keras. Rian mengangguk. Wajahnya kaku, tapi sorot matanya nyala seperti bara. Hari-hari berlalu. Ia mulai dipercaya membantu membersihkan sekolah sebagai imbalan kecil untuk ilmunya. Kadang ia ikut kerja serabutan saat sore tiba, angkat-angkat barang di pasar, bantu tukang tambal ban, atau dorong gerobak sayur. Tapi malamnya ia tetap belajar. Di tengah kegelapan, ia menyalakan lilin kecil dan membaca. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari lingkaran ini adalah ilmu. Dan mimpi. Yang tak boleh padam. Sekalipun gelap datang, berkali-kali. Pada suatu pagi yang dingin, Pak Slamet memanggil Rian ke ruang guru. Di tangannya ada selembar brosur lusuh tentang beasiswa untuk anak tidak mampu. Rian, kamu mau coba ikut seleksi ini? Kalau lulus, kamu bisa sekolah di SMP unggulan gratis, bahkan dapat tempat tinggal dan makan. Rian terdiam. Ia menatap brosur itu seperti benda suci. Bibirnya gemetar. Saya mau, Pak. Saya mau banget. Hari-hari selanjutnya adalah perjuangan tiada henti. Rian belajar lebih keras. Ia mengulang semua pelajaran dasar dari kelas 4 sampai 6. Pak Slamet bahkan meminjamkan buku pelajaran milik anaknya di rumah. Malam-malam Rian dihabiskan di bawah cahaya lilin, mengerjakan latihan soal dan menyalin ulang materi. Kadang ia tertidur di atas buku, tapi setiap pagi, ia selalu bangun dengan semangat baru. Lalu hari ujian tiba. Dengan baju pinjaman dan sepatu robek yang dijahit ulang, Rian berangkat ke kota bersama Pak Slamet. Itu kali pertama ia melihat gedung bertingkat, lampu lalu lintas, dan jalan raya tanpa lumpur. Rian duduk di ruangan ujian bersama puluhan anak lain. Mereka semua tampak rapi, membawa tas bagus, dan pena berwarna-warni. Tapi Rian tak gentar. Ia hanya membawa satu pena biru, satu penghapus, dan satu harapan. Waktu berjalan cepat. Saat bel terakhir berbunyi, Rian menyerahkan lembar jawabannya dengan tangan bergetar. Ia tidak tahu apa hasilnya. Tapi ia tahu satu hal, ia sudah berjuang sekuat tenaga. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat datang. Rian membukanya pelan-pelan.
Dan dunia mendadak berhenti berputar saat ia membaca kata pertama, selamat. Air mata jatuh, deras, tanpa bisa ditahan. Ia berhasil. Dan ini baru permulaan. Hari pertama di asrama SMP unggulan itu seperti mimpi yang belum sepenuhnya ia percaya. Rian berdiri di depan bangunan megah bercat putih, dengan halaman luas dan taman rapi. Tak ada bau sampah, tak ada jalan becek. Semuanya bersih, teratur, dan terlalu asing. Ini kamarmu, kata seorang pembina sambil membuka pintu ke ruangan berisi 4 ranjang susun. Kasurnya empuk. Ada lemari, meja belajar, dan cahaya lampu yang terang. Rian nyaris tak percaya bahwa semua ini sekarang miliknya juga. Malam pertamanya di asrama, ia menatap langit-langit kamar, sulit tidur. Bayangan ibunya terlintas. Ia teringat gubuknya, karung pemulung, dan suara truk sampah yang biasa membangunkannya pagi-pagi. Sekarang, semua itu seperti dunia lain. Tapi bukan dunia yang ingin ia lupakan. Justru itu sumber nyalanya. Hari-hari di sekolah berjalan cepat. Pelajaran sulit. Teman-teman pintar. Tapi Rian tak mau kalah. Ia duduk paling depan, mencatat semua pelajaran dengan rapi, dan mengulangnya setiap malam. Suatu siang, seorang guru bertanya di kelas, "Apa cita-cita kalian?" Anak-anak menyebut berbagai profesi, dari pilot sampai arsitek. Giliran Rian. Ia berdiri perlahan, lalu menjawab lantang. "Saya ingin jadi dokter. Supaya nggak ada lagi ibu yang nggak bisa berobat cuma karena nggak punya uang." Kelas hening. Guru menatapnya lama, lalu mengangguk penuh hormat. "Semoga Allah memudahkan jalanmu, Rian." Sejak hari itu, banyak yang mulai mengenalnya. Bukan karena asal-usulnya, tapi karena semangatnya. Ia jadi inspirasi. Beberapa teman bahkan datang diam-diam padanya, bertanya soal pelajaran atau sekadar bercerita soal hidup mereka. Tapi Rian tahu, jalan masih panjang. Mimpi belum usai. Di balik buku-buku tebal dan nilai ujian, ia masih membawa satu gambar dokter dari buku tua yang dulu ia temukan di antara sampah. Ia simpan baik-baik di balik halaman buku catatan sebagai pengingat bahwa semua ini dimulai dari satu bungkus nasi dan dari seorang ibu yang membagi separuhnya agar anaknya tetap bisa bermimpi. 3 tahun di SMP unggulan telah membentuk Rian menjadi sosok yang disiplin, tajam dalam berpikir, dan kuat menghadapi tekanan. Ia tak hanya menjadi siswa berprestasi, tapi juga menjadi kebanggaan sekolah. Ia selalu menyisihkan waktu untuk membantu teman-teman yang kesulitan belajar, bahkan menjadi mentor bagi adik kelas. Tapi kehidupan tak pernah kehabisan ujian. Di akhir tahun ajaran, tepat saat Rian bersiap mengikuti seleksi masuk SMA favorit di kota, sebuah kabar datang dari kampung. Ibunya jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah. Seorang tetangga menelepon guru asramanya dan mengabarkan bahwa ibunya muntah darah dan hanya bisa terbaring lemah. Rian pulang dengan izin khusus, menumpang truk barang selama 6 jam hanya untuk bisa melihat ibunya. Setibanya di gubuk kecil yang dulu ia tinggali, hatinya tercekat. Ibunya tampak kurus, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tapi begitu melihat Rian, senyum tipis muncul di bibirnya. "Masya Allah, anak ibu sudah jadi anak pintar ya, pakai seragam bagus sekarang," lirihnya. Rian menggenggam tangan ibunya. Suaranya gemetar, "Bu, sabar ya, sebentar lagi Rian bisa bawa ibu ke rumah sakit beneran, bukan ke dukun kampung lagi." Namun malam itu, ia hanya bisa menangis dalam diam. Tidak ada uang. Tidak ada kendaraan. Ia hanya bisa duduk di samping ibunya, menatap langit malam penuh awan. Besoknya, ia nekat meminjam uang kepada seorang pengusaha lokal. Imbalannya?
ia harus bekerja jadi kuli angkut selama liburan. Setelah ibunya dibawa ke klinik kecil, ia kembali ke kota untuk ikut ujian masuk SMA dengan tubuh lelah, mata sembab, dan hati penuh kecemasan. Saat duduk di ruang ujian, semua terasa kabur. Tapi Rian mengingat kata-kata Pak Slamet, jangan pernah berhenti. Tangannya menari di atas kertas ujian. Di setiap jawaban, ia sisipkan doa. Di setiap pilihan ganda, ada harapan bahwa ini semua bukan sia-sia. Beberapa minggu kemudian, surat hasil ujian datang. Rian diterima di SMA unggulan dengan beasiswa penuh. Ia menangis. Tapi kali ini bukan karena lelah melainkan karena satu langkah lagi, ia semakin dekat dengan jas putih itu. SMA adalah dunia yang jauh lebih keras. Pelajarannya berat, saingannya lebih tangguh, dan ekspektasinya jauh lebih tinggi. Tapi Rian telah ditempa sejak kecil, bukan dengan kemewahan, tapi dengan keteguhan hati dan kepedihan hidup. Ia kembali jadi siswa yang datang paling awal dan pulang paling akhir. Guru-guru mengenalnya sebagai anak yang nyaris tak pernah mengeluh, walau sering terlihat menahan kantuk, atau sesekali batuk berdarah karena kelelahan. Tiap malam, Rian masih sempat bekerja sampingan, mulai dari jaga warung kecil sampai menjadi loper koran. Uangnya ditabung semua. Separuh untuk biaya pengobatan ibunya, separuh lagi untuk membeli buku-buku kedokteran bekas yang ia cari di pasar loak. Satu malam di perpustakaan, ia membaca buku anatomi manusia. Tangannya menyentuh gambar hati dan paru-paru, lalu pelan-pelan bergumam, "Ibu, sabar ya." Rian hampir sampai. Tapi cobaan belum berhenti. Suatu pagi saat sedang mengerjakan praktik laboratorium, ia mendapat telepon dari tetangga. Ibunya kolaps dan dilarikan ke rumah sakit. Kali ini bukan klinik, bukan dukun, tapi rumah sakit sungguhan. Seorang donatur diam-diam membantu biayanya. Rian menangis sepanjang malam di pojok asrama. Ia merasa kalah. Merasa telat. Namun ketika ia menjenguk ibunya, suara lembut sang ibu menghentikan semua rasa bersalahnya. "Rian, Ibu bahagia. Rian sudah sejauh ini. Jangan takut, terus kejar cita-citamu. Kalau ibu pergi nanti, ibu pergi dalam doa yang tenang." Beberapa bulan kemudian, saat Rian duduk menghadapi ujian akhir nasional, ibunya menghembuskan napas terakhir. Ia menyelesaikan ujian dengan mata sembab, tapi penuh keyakinan. Ia tahu, kini ia tak hanya berjuang demi masa depan, tapi juga demi janji. Janji yang pernah ia bisikan di gubuk reot waktu kecil. Bahwa suatu hari, ia akan menyelamatkan orang lain. Dan hari itu datang. Beberapa tahun kemudian, dengan topi toga di kepala, jas putih di badan, dan stetoskop menggantung di lehernya, Rian berdiri di panggung kelulusan Fakultas Kedokteran terbaik negeri. Di hadapannya, ratusan mata memandang kagum. Tapi ia hanya memandang satu arah ke langit. Di sana, ia tahu ada seorang ibu yang tersenyum, menyaksikan anaknya menepati janji. Dengan satu bungkus nasi, satu mimpi, dan doa yang tak pernah putus. Tamat. Hikmah dari kisah, satu bungkus nasi dan mimpi, anak pemulung yang jadi dokter, ini mengajarkan kita banyak hal yang berharga, antara lain kekuatan mimpi dan tekad. Rian mengajarkan kita bahwa meskipun dilahirkan di lingkungan yang penuh keterbatasan, mimpi yang kuat dan tekad yang bulat bisa mengubah segalanya. Ketika kehidupan penuh dengan tantangan, mimpi yang dimiliki dengan sepenuh hati adalah bahan bakar yang tak akan padam. Keinginan Rian untuk menjadi dokter, meski terhalang berbagai kesulitan, terus memotivasinya untuk berjuang. Menghargai setiap detik dan peluang yang ada. Meskipun hidup dalam kesulitan, Rian tetap memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti kembali ke sekolah walaupun hanya duduk di luar kelas, meminjam buku dari guru,
hingga bekerja keras di luar jam sekolah. Ia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam keadaan, tetapi berusaha maksimal dengan apa yang ia miliki. Cinta dan pengorbanan seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu yang rela berkorban demi anaknya adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup Rian. Dalam setiap langkahnya, Rian selalu teringat pesan ibunya untuk tidak menyerah dan mengejar impian. Cinta seorang ibu menjadi pendorong yang luar biasa untuk mencapai tujuan, bahkan di saat-saat yang paling gelap. Jangan pernah menyerah pada kesulitan. Dari kisah Rian, kita belajar bahwa hidup tidak selalu adil dan mudah. Namun, dalam setiap cobaan, ada kekuatan untuk bangkit. Rian tidak menyerah ketika ibunya sakit, ketika kehilangan, atau ketika harus menghadapi ujian hidup yang begitu berat. Ia memilih untuk terus berjuang, dan akhirnya mencapai tujuan yang luar biasa. Pentingnya ilmu dalam mengubah hidup. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ilmu adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Rian yang berasal dari keluarga miskin dan berkecimpung di dunia pemulung, tidak membiarkan status sosialnya menghalangi cita-citanya. Ia tahu bahwa dengan ilmu, ia bisa mengubah takdir, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan. Kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah, untuk terus mengejar impian kita, dan untuk menghargai setiap pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang yang kita cintai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.